Halo semua, bertemu dengan saya Deniria Marsilaban dari tim pengajar Aljabar Linear 1. Sekarang kita akan masuk ke bab 49, yaitu matriks transformasi di R2 dan R3. Yang pertama adalah operator refleksi. Kita akan melihat beberapa operator refleksi. Transformasi yang dilakukan pada ruang yang sama kita sebut operator ya. Jadi misalnya kalau kita punya transformasi dilakukan dari Rn ke Rn, jadi ini sama-sama ruang Rn, maka ini nanti transformasi ini kita sebut operator. Nah, di sini kita akan melihat operator refleksi, ada beberapa. Pertama, refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau kita melakukan refleksi terhadap sumbu X, maka transformasi dari X, Y, ini di R2 ya, refleksi, akan sama dengan X, minus Y. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya di sini, kalau ini titik, ini adalah vektor X, Y, dan kalau kita refleksikan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X, maka hasil refleksinya adalah X, minus Y. Sehingga hasil transformasi dari XY atau hasil transformasi dari X, Y itu adalah X, minus Y. Nah, kita lihat di sini bisa kita mencari peta dari E1 dan E2. E1 itu adalah matriks vektor identitas ya. Di E1 dan E2. Kalau kita mencari transformasi dari E1, itu kita masukkan ke sini, E1 adalah 1,0. Kalau kita masukkan ke sini 1,0, maka hasilnya adalah tetap 1,0. Kemudian E2 itu 0,1. Kita masukkan ke sini 0,1, maka hasil transformasinya adalah 0,-1. Sehingga menggunakan sifat matriks transformasi yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka matriks transformasi dari ini nanti adalah ini, dimana ini adalah T E1 dan ini adalah T E2 kolomnya ya, seperti ini. Itu adalah refleksi terhadap sumbu X. Kita juga bisa melakukan refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, sifatnya sama. Nanti kalau kita merefleksikan vektor XY terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah minus XY. Jadi hasil transformasi dari XY itu X, Y sama dengan minus X, Y. Dan kalau dengan cara yang sama tadi kita mencari transformasi dari E1 adalah seperti ini, dan transformasi dari E2 adalah seperti ini. Sehingga matriks operatornya untuk refleksi terhadap sumbu Y itu adalah seperti ini. Jadi ini refleksi terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Kemudian kita juga bisa melakukan refleksi terhadap garis X sama dengan Y. Jadi ini adalah garis X sama dengan Y. Nih. Kemudian kalau kita punya vektor X, Y, ketika kita refleksikan terhadap garis ini, maka kita akan memperoleh vektor Y, X. Ya, jadi nanti transformasi dari X, Y akan sama dengan Y, X. Kemudian untuk memperoleh matriks standar atau matriks transformasinya, kita mencari transformasi dari E1, kita masukkan ke sini, 1, 0, maka hasilnya adalah 0,1. Kemudian transformasi dari E2, transformasi dari 1 itu 0,1 adalah 1, 0. Sehingga matriks standar untuk operator ini atau transformasi ini adalah seperti ini. Seperti tadi dikatakan, ini adalah TE1 dan ini, kolom kedua adalah TE2. Sekarang refleksi di R3. Untuk refleksi di R3, kita bisa melakukan refleksi terhadap bidang XY. Nah, satunya, misalkan ini adalah bidang XY. Dan kita misalkan punya vektor X, Y, Z. Ketika kita lakukan refleksi terhadap bidang XY, maka hasil
refleksinya adalah X, Y, minus X. Sehingga operator atau transformasi dari X, Y, Z adalah X, Y, minus Z. Kemudian untuk mencari matriks standarnya sama, kita melakukan transformasi mencari peta atau hasil transformasi dari E1, E2, dan E3. Untuk E1 nanti kita peroleh seperti ini, E2 kita peroleh seperti ini, dan E3 kita peroleh seperti ini. Sehingga matriks standarnya atau matriks transformasinya adalah sama seperti tadi, TE1, TE2, TE3. Itu untuk refleksi terhadap bidang XY. Dengan cara yang sama kita juga bisa melakukan refleksi terhadap bidang XZ. Ini XZ, maka nanti yang berubah adalah Y-nya. Jadi Y menjadi minus Y. Ya, ini adalah XZ. Kemudian ini titik vektor XYZ. Hasil refleksinya adalah titik X minus Y Z. Dan kalau kita mencari hasil transformasi dari E1, E2, E3, nanti kita peroleh seperti ini, sehingga kita bisa memperoleh matriks standar untuk transformasi ini, atau untuk operator ini. Demikian juga kita bisa melakukan refleksi terhadap bidang YZ, maka nanti yang berubah adalah X ya. Jadi X ditransformasi menjadi minus X, yang lainnya tetap nih. Ini ilustrasinya, gambarnya seperti sama, kita mencari hasil transformasi dari E1, E2, E3 untuk memperoleh matriks standar untuk operator ini atau untuk transformasi ini. Selanjutnya operator proyeksi di R2. Ini operator pertama, kita bisa mencari proyeksi ortogonal terhadap sumbu X. Ini adalah sumbu X, terus misalkan ini adalah vektor X, Y secara sembarang ya, X, Y, maka ketika kita lakukan proyeksi ortogonal berarti di sininya ortogonal ya, terhadap sumbu X, maka hasil proyeksinya adalah X, 0. Ya, karena ketika kita proyeksikan ke sumbu X, berarti komponen Y-nya menjadi 0. Sehingga hasil transformasi dari X, Y menjadi X, 0. Kemudian untuk mencari matriks standarnya, sama kita mencari transformasi dari E1, kita peroleh ini, dan transformasi dari E2 kita peroleh ini, sehingga matriks standarnya adalah seperti ini. Jadi 1, 0, 0, 0. Kemudian proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y. Sama kasusnya dengan ini, nanti X-nya yang menjadi 0. Karena kita proyeksikan terhadap sumbu Y, berarti X-nya menjadi 0. Jadi kalau kita punya vektor ini, kita proyeksikan terhadap sumbu Y, ortogonal ya, jadi ini akan tegak lurus, maka nanti hasil proyeksinya adalah 0Y. Ya, dan untuk mencari matriks standarnya, sama kita mencari hasil proyeksi dari E1 dan E2, dan nanti kita peroleh seperti ini, sehingga matriksnya adalah seperti ini. Selanjutnya operator proyeksi di R3. Proyeksi ortogonal terhadap sumbu XY, itu yang pertama. Jadi kalau kita punya vektor XYZ di sini, kita proyeksikan terhadap bidang XY, maka nanti Z-nya menjadi 0. Ya. Sehingga transformasi dari X, Y, Z itu adalah X, Y, 0. Dan seperti biasa, untuk mencari matriks standar dari proyeksi ini, kita mencari transformasi dari E1, E2, dan E3. Nanti kita peroleh ini dan ini, sehingga kita memperoleh matriks standar untuk operator ini adalah seperti ini. Ya, hal yang sama juga bisa kita lakukan, mencari proyeksi ortogonal terhadap bidang XZ. Anda bisa tebak nanti yang menjadi 0 adalah Y-nya. Jadi Y menjadi 0 ya. Seperti di sini, XZ kita proyeksikan, XYZ, X, Y, Z kita proyeksikan ke bidang XZ, maka Y-nya yang menjadi 0.
Dan dengan cara yang sama, kita lakukan transformasi terhadap E1, E2, E3, maka kita akan memperoleh matriks standar transformasinya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan proyeksi ortogonal terhadap bidang YZ, maka nanti yang menjadi 0 adalah X. Sama, ini adalah gambarnya. Dan untuk mencari matriks standar, kita melakukan transformasi terhadap E1, E2, E3, dan kita peroleh matriks standarnya seperti ini. Ya, jadi Anda perhatikan ketika proyeksi ortogonal terhadap bidang XY, maka ini akan menjadi 0 ya. Terhadap bidang XZ, maka ini yang menjadi 0. Dan ketika terhadap bidang YZ, maka ini yang menjadi 0. Selanjutnya operator rotasi di R2. Untuk mencari matriks transformasi matriks standarnya, kita perlu mencari transformasi dari E1 dan transformasi dari E2, di mana E1 adalah 10 dan E2 adalah 01. Untuk mencari ini, kita melihat ilustrasi pada gambar di bawah ini. Di bawah ini diberikan lingkaran satuan ya. Lingkaran satuan artinya nanti jari-jarinya adalah 1. Kemudian, karena ini jari-jarinya 1, berarti ini adalah 0, E1 0. Ini adalah vektor 1, 0. Dan ketika kita melakukan rotasi sejauh theta terhadap vektor ini, maka kita akan mendapatkan ini sejauh theta ya. Sejauh theta, maka kita akan mendapatkan hasil rotasinya adalah cos theta sin theta. Ya. Sehingga kita tahu nanti hasil transformasi dari 1, 0 itu adalah cos theta sin theta. Dengan sejauh rotasi dengan sudut theta ya. Kemudian kita untuk mencari untuk hasil transformasi dari 01, ini adalah E2 atau 01 ya. Ini E2, dan kalau kita melakukan rotasi sejauh theta, maka nanti kita akan memperoleh vektor ini. Dan Anda tahu, Anda sudah belajar ya trigonometri bahwa vektor ini koordinatnya adalah minus sin theta cos theta. Ya, minus sin theta cos theta. Sehingga matriks standar untuk operator rotasi di R2 itu adalah matriks A yang kolom pertamanya adalah TE1 dan kolom keduanya adalah TE2, yaitu ini. Sehingga ini adalah matriksnya. Cos theta, min sin theta, cos theta. Masih secara umum untuk operator rotasi di R2, kalau kita melakukan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam dengan pusat dengan titik pusat sejauh theta derajat untuk sembarang vektor. Nih, kita sebut saja sembarang vektor X yang koordinatnya adalah X, Y, kita rotasi sejauh theta, maka kita sebut saja hasilnya W, mana ini W, ini tadi XY, ini menjadi W1, W2, maka persamaan rotasinya akan menjadi seperti ini, W1 sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta, dan W2 adalah X sin theta ditambah Y cos theta. Mengapa? Karena tadi matriks standarnya adalah seperti ini. Maka kita akan memperoleh hasil transformasi dari XY, yaitu dengan mengalihkan matriks standar dengan XY ya, sini XY. Dan kalau Anda kalikan, atau kalau saya tulis di sini biar kelihatan, jadi nanti W sama dengan matriks standar cos theta min sin theta cos theta dikali matriks XY, vektor XY. Kalau Anda kalikan, maka Anda akan memperoleh ini. Ya, ini ada persamaan rotasinya. Selanjutnya operator rotasi di R3. Kalau kita melakukan operator rotasi di R3 dengan sumbu rotasinya adalah garis L misalnya, dan kita nanti melakukan rotasi sejauh theta,
maka di sini kita bisa melihat ada dua kemungkinan gitu ya. Jadi ini sudutnya, nanti arahnya bisa ada dua kemungkinan. Pertama, kalau kita menggunakan aturan tangan kanan, maka kalau arahnya seperti ini, rotasinya adalah positif. Sementara kalau kita lakukan kebalikannya, arah sudutnya, putarannya, arah sudut atau putarannya, jadi kalau mengarah seperti ini, maka positif. Sementara kalau mengarah kebalikannya, maka rotasinya adalah negatif. Untuk lebih lanjut kita lihat di halaman berikutnya. Pertama, kita akan mencari rotasi berlawanan arah dengan jarum jam terhadap sumbu X positif dengan sudut theta. Jadi ini adalah sumbu X positif, dan nanti kita melakukan rotasi sejauh sudut theta. Dari tadinya dari vektor X ke menghasilkan nanti vektor Y. Dan seperti ini Anda tahu kalau kita melakukan rotasi ini terhadap sumbu X, maka X-nya tidak akan berubah ya. X-nya tidak akan berubah, komponen X-nya tidak akan berubah. Yang berubah adalah X dan Y-nya. Sehingga kalau kita menggunakan yang tadi X-nya tidak berubah, ini sebenarnya dapat kita pandang seperti rotasi di R2 ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan rotasinya seperti ini. Jadi W1 sama dengan X karena X-nya tidak berubah. Kemudian W2 ini kita menggunakan dari rotasi di R2 tadi. Jadi Y cos theta minus Z sin theta, dan W3 adalah Y sin theta ditambah Z cos theta. Seperti ini, sehingga matriks standarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini identitas. Ini ada tadi sebenarnya dari rotasi di R2. Ya. Kemudian kalau terhadap sumbu Y, kalau diputar terhadap sumbu Y positif sejauh theta, maka bentuknya gambarnya adalah seperti ini, dan kita tahu nanti kalau X diputar menghasilkan W, jadi X diputar menghasilkan W, Anda tahu Y-nya tidak akan berubah sama dengan yang tadi, maka Y tidak akan berubah. Kemudian komponen X dan komponen Z-nya akan berubah, masih sama dengan kita bisa pandang ini seperti di R2, sehingga nanti matriksnya adalah seperti ini. Ini Y-nya tidak berubah. Dan kalau Anda lihat, ini kalau Anda rotasi seperti ini adalah rotasi berlawanan ya dengan aturan tangan kanan. Karena berlawanan dengan aturan tangan kanan, maka ini yang menjadi negatif, ini yang menjadi positif ya. Jadi tidak seperti ini posisinya. Karena kalau Anda melihat ini nanti tetanya berlawanan dengan aturan tangan kanan. Selanjutnya, kalau kita melakukan rotasi berlawanan dengan arah jarum jam dengan sumbu rotasi adalah sumbu X dan sudutnya adalah theta, seperti pada gambar ini, kalau X kita rotasi menjadi W, maka ini adalah searah dengan jarum jam. Mengikuti tangan kanan, maka nanti Z-nya akan tetap, dan X dan Y-nya akan kita peroleh sama dengan yang tadi. Jadi nanti akan kita peroleh ini. Sementara ini adalah rotasi di R2. Sama dengan rotasi di R2.